omsetnya udah 1.100.000.000. Masya Allah. Sekian. Terus gaji PNS-nya buat apa? Saya Kan gaji PNS nggak seberapanya itu ya. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ide, ketemu lagi dengan Ide Podcast. Ini ide gue, mana ide lo? Sobat Ide, pandemi COVID-19 membuat kita harus berpikir ekstra untuk bisa bertahan di tengah pandemi. Termasuk juga para pelaku bisnis dan para pengusaha. Tapi tidak demikian dengan bintang tamu Ide Podcast kali ini. Justru di tengah pandemi, bisnisnya semakin meroket, bahkan meraih omset ratusan juta rupiah. Bisnis apa yang dijalani? Kita simak dulu video berikut ini. Sobat Ide, langsung aja kita temuin bintang tamu siapa sih hari ini ya? Penasaran kan dengan sosoknya? Ini dia Mbak Reski. Assalamualaikum Mbak Reski, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mbak Fitri baik. Alhamdulillah. Senang banget ketemu Mbak Reski, ya Allah. Masya Allah. Oh, saya juga senang banget ketemu Mbak Fitri. Makasih bisa datang ke Ide Podcast kali ini. Nah, bisnisnya tuh tadi kita lihat tuh Mbak di videonya ya, luar biasa tuh. Berawal dari apa sih? Gimana sih? Kok bisa sampai dapat untung ratusan juta? Sebenarnya aku jalanin bisnis ini berawal dari tidak sengaja loh. Oh gitu. Iya, berawal dari hobi di tengah kesepian. Kok bisa ya? Iya. Ternyata dari kesepian itu malah menjadi sebuah awal yang luar biasa ya. Iya, betul. Jadi ada terinspirasi dari tengah kesepian saya di LDR sama suami kala itu. Suami kerja di Makassar. Untuk mengusir kesepiannya, makanya saya beralih ke tanaman. Saya merawat tanaman di rumah gitu kan. Berarti berawal dari hobi ya? Bener, berawal dari hobi. Nah, LDRan itu ditinggal berapa lama? Kok bisa sampai akhirnya pelariannya ke tanaman? 1 tahun. 1 tahun baru pulang. 1 tahun pulang. Setengah tahun sekali sih. Setengah. Jadi pulangnya tuh setiap 6 bulan ya, iya, baru betul. pulang. Oke. Iya. 6 bulan ditinggalin, luar biasa nih, kuat juga nih. Masya Allah. Sampai sakit-sakitan Oh saya. gitu. Gimana tuh jaga komunikasinya? Ya, setiap hari WhatsAppan, video call kayak gitu. Sampai sekarang kah? Sampai sekarang sih enggak. Oh, Sekarang udah kita sama-sama lagi. Oh gitu. Nah, berawal dari hobi ya. Nah, terus kemudian bisa sampai akhirnya kepikiran untuk akhirnya jadi peluang bisnis. Itu gimana ceritanya? Ceritanya waktu itu ini kita sudah kita sudah belajar kan ya. Belajar awalnya tuh cuma iseng-iseng gimana sih cara memperbanyak tanaman. Saat itu saya belum ahli banget untuk namanya memperbanyak tanaman kan ya. Nekat aja potong tanaman, dipotong tongcep gitu. Kalau istilah tanaman tuh tongcep, potong, tancep. Dan berhasil nggak? Enggak berhasil. Nggak berhasil. Jadi awalnya nggak berhasil dulu ya. Oke. Dari 10 tanaman yang berhasil itu cuma 2, Mbak. Oh gitu. Iya, yang lain 8 tuh mati. Oh gitu. Iya, karena awalnya ya. Karena kita sama sekali perbanyakan itu nggak pakai ilmu. Jadi kayak melihat orang kayaknya gampang banget ya hidup gitu. Terus kok kayaknya tanamannya bagus-bagus. Di situ saya nyobain gimana caranya perbanyak asal, tapi nggak pakai ilmu, nggak belajar dulu. Nah dari situ kenapa kok tanamannya mati semua? Padahal saat itu tanamannya lumayan ya untuk
Monstera variegata gitu kan. Oh, itu tuh berapa harganya? Kalau di saat itu masih 450.000 saya beli. 450. Ya. Tahun berapa itu? Itu tahun 2018. 2018. Ya. Jadi hobinya itu bermula di tahun 2018 Iya, itu. betul, Oke. betul. Itu belum bisnis ya? Belum, Masih tapi berawal masih dari hobi. berawal dari hobi dan belajar. Oke. Memulai belajarnya di tahun 2018. Mbak Res, berarti kan dari 2018 itu beli tanaman Ya. varietas apa tadi namanya? Monstera variegata. Variegata itu harganya 450.000. Iya. Kalau sekarang? Sekarang bisa sampai 15 juta. 15 juta. Iya. 20 juta. Iya. Saya heran juga ya itu. Kok ada yang beli gitu? Ada banyak, bahkan diburu, Mbak. Oh gitu. Saya Kenapa tuh? setiap Kenapa? hari Heeh. ditanyain punya Monstera variegata Ya nggak, Allah, Mbak? iya. Setiap hari. Oke. Iya. Sampai seperti itu ya? Sampai seperti itu Nah dan itu sampai kenapa? sekarang. Kok bisa sampai orang-orang itu bisa sampai seperti itu? Kenapa sih gitu? Dan harganya tuh nggak murah gitu. Iya. Itu termasuk mahal kan Iya. gitu. Kok bisa sampai orang tuh sampai nanyain Mbak Rizky ada nggak gitu? Itu kenapa? Pertama dari tanamannya sendiri itu kan cantik banget ya. Kalau orang bilang Monstera itu klasik gitu. Oke. Punya satu tuh nggak cukup. Oh gitu. Iya. Jadi biasanya orang cenderung untuk koleksi gitu Iya, kan ya? koleksi. Punya satu tuh pasti ketagihan. Kalau orang bilang tuh nagih gitu. Oh gitu. Iya. Tapi itu mungkin khusus penggemar tanaman aja atau memang akhirnya banyak orang yang kemudian memburu gitu? Enggak juga loh, Mbak. Enggak cuma penghobi tapi juga banyak orang yang melihat kesempatan itu gitu kan. Mereka yang awalnya mungkin nggak suka tanaman, jadi oh ini ada kesempatan bisa jual tanaman dengan harga yang lumayan gitu kan. Iya. Jadi melihat itu sebagai peluang ya. Melihat itu sebagai peluang gitu. Makanya orang akhirnya berburu gitu ya. Betul. Dan nggak cuma, bahkan saya pernah lihat IG-nya Mbak Reski itu harganya satu lembar itu 70 juta gitu Iya, kan. betul, Ada varietas yang sampai satu lembarnya itu 70 Iya. juta. Berarti satu pohon itu berapa, Mbak? Tinggal dikali per daun, Mbak. Masya Allah. Hitungannya pokoknya satu lembar daun aja gitu ya. Sekarang kalau misalkan mau menjual tanaman sekarang itu bukan lagi melihat satu pot, dua pot itu enggak, tapi per lembar daun. Iya. Masya Allah. Harganya udah per lembar. Saya heran itu kok ada yang beli ya gitu. Banyak, banyak, Mbak. Kalau kita sudah punya customer base dan kita sudah punya loyal customer, aduh, orang datang dan orang nyari sendiri ke kita gitu. Nah, ini menarik, Mbak. Gimana caranya kemudian awalnya dari hobi, kita balik lagi nih. Dari hobi kemudian akhirnya menangkap ini sebagai peluang bisnis, itu apa yang Mbak Reski lakukan? Nah, awal banget saya jualan tanaman itu, saya sebenarnya nggak sengaja juga, Mbak. Saya posting di Instagram. Kemudian orang Surabaya nge-DM aku, dijual nggak, Mbak? Saya iseng aja bilang dijual. Terus berapa? 450.000 saat itu. Itu masih 2018 ya? Ya, itu masih 2018 akhir. Ya, terus habis itu berapa ini, Mbak? 450.000. Terus oke, saya mau ya. Saya kaget loh. Kok mau gitu? Kenapa Mbak Reski malah kaget sih ada yang beli ya? Kenapa? Itu pertama kali saya jual tanaman, itu pertama kali tanaman yang saya jual. Orang Surabaya yang beli? Iya, orang Surabaya yang beli. Terus 450.000, ya saya mau. Bisa dikirim besok ya. Saya kaget loh, kok mau gitu kan? Kok mau? Terus saya melihat itu penasaran saya kan. 450.000 tuh besar loh untuk cuma tanaman begini. Iya. Tadinya saya cuma bikinnya begitu. Jadi mungkin itu saya sekarang ya. Itu mungkin pemikiran saya tuh cara pandang Mbak sekarang Iya, ya saya gitu kali kan. Ini tuh mahal loh 450.000 gitu kan. Kok mau, kok nggak mikir gitu ya belinya gitu. Akhirnya saya cari tahu lah itu harga Monstera, saya cek ke petani-petani, saya cek ke penjual-penjual yang lain. Ternyata justru mereka jual bisa 1 juta. Ya Allah. Saya malah jualnya kemurahan. Jadi awal jual pertama itu kemurahan ya? Iya. Makanya orangnya mau kan, ternyata saya malah yang jualnya kemurahan. Itu terus kan dikirim tuh ke Surabaya dari waktu itu kan saya masih tinggalnya di Bogor ya. Dari Bogor ke Surabaya saya kirim, itu bungkusnya 1 jam loh. Bungkus bingung, itu, iya. Gimana caranya gitu ya? Gimana caranya ini tanaman nggak mati gitu kan? Gimana caranya selamat nggak? Kalau misalkan mati kan kita ganti. Iya. Oh pokoknya kalau ganti garansi ya? Iya garansi pasti. Oke, berarti kita kirim ulang gitu. Bukan lagi kalau ada tanamannya, kalau enggak kan
kita ganti duit juga berarti. Maksudnya? Iya. Kalau kita nggak punya stok tanamannya gitu ya. Kalau cuma satu-satunya, Satu-satunya. terus di sana rusak, ya kan kita ganti. Nggak apa-apa kalau ada tanaman lagi kan bisa Kalau kita nggak ganti ada lagi. gimana? Kalau nggak ada itu, Oke. kita harus ganti uang kan. Itu 2018 akhir ya. Iya. Kemudian dari situ nih udah tahu nih ternyata ada yang beli gitu ya. Nah itu baru mulai seriusin bisnis itu. Belum serius Belum. juga, belum. Di situ makanya saya mulai upload di Instagram, terus jualan rak tanaman, terus jualan pot-pot kayak gitulah, Mbak. Alat-alat pertanian lah. Pas itu tuh saya lebih ke rak-rak tanaman kayu ya, karena kan dulu tuh kan saya nggak punya modal gitu kan. Bener-bener nggak punya modal, terus juga cuma ya yang tersisa mungkin tanaman-tanaman saya di rumah kayak gitu kan. Jadi saya bukan PNS yang kaya gitu loh, Mbak. Nah itu Iya. saya bukan benar-benar bukan PNS yang kaya raya yang bisa punya bisnis sampai ratusan juta saat itu. Iya. Nah makanya itu yang istimewa ya. Iya. Yang membuat Mbak Reski jadi istimewa. Bahkan mungkin minus kali ya dulu tuh. Minus. Iya, Kenapa minus. tuh? Karena saya pernah berada di titik terendah saya ketika suami saya balik ke Makassar. Itu kita membuka satu usaha warung makan gitu kan. Usaha warung makan yang kemudian bangkrut gitu. Oh jadi di Makassar itu suami buka usaha? Enggak, dia kerja di satu perusahaan gitu kan. Habis itu saya nggak kuat karena LDRan jarak jauh, anak sering sakit. Iya. Saya harus ngurusin semuanya sendirian, pontang-panting, ngurusin anak juga kan. Makanya saya bilang, udahlah bismillah aja, kamu pulang aja ke Bogor kayak gitu kan. Terus akhirnya 1 bulan kemudian suami resign gitu. Oh gitu, akhirnya resign 2000 saat 19. itu iya 2019 2019 memutuskan resign, jadi resign. balik ke Bogor. Jadi usaha yang di sana tutup ya? Kalau di sana kan dia di perusahaan kan, jadi ya nggak tutup, nggak baru juga suami saya pun resign. Oh gitu. Dia memang kerja di perusahaan perikanan kan saat itu. Nah yang tadi buka usaha tempat makan itu setelah suami saya pulang dari Makassar. Oh resign, kemudian balik ke sini buka usaha. Ya, buka rumah makan. Habis itu kita mencoba peruntungan buka kayak warteg lah. Tapi kalau saya tuh dulu modalnya tuh prasmanan. Kayak gitu kan. Itu di Bogor juga? Iya, di Bogor, kita masih di Bogor. Habis itu ya sudah berjalan berapa bulan, ternyata kita nggak cocok ya. Mungkin kita salah manajemen mungkin. Pertama juga salah milih SDM yang sepertinya ya kurang jujur kayak gitu kan. Iya. Salah milih SDM, terus juga kan kalau bisnis rumah makan itu kita harus benar-benar fokus gitu. Nah, disitulah mungkin titik balik kita kan bangkrut gitu kan. Dari titik terendah itu ketika bangkrut itu ya. Bahkan itu modal udah hilang ya. Udah hilang, tinggal tersisa tanaman di rumah. Jadi asetnya itu tanaman itu lah ya. Tabungan itu kan udah buat buka warung kan, dan itu nggak sedikit bukanya, nyewa tempat, terus peralatan semua kita beli baru. Nah ya, betul. Menarik Mbak. Jadi dari pelajaran tadi ya, berarti memang bisnis itu dia harus kita pelajari terlebih dahulu ya. Betul. Termasuk tadi Mbak Res belajar nanam, itu ternyata ada teknik-tekniknya. Kemudian akhirnya Mbak Reski belajar sendiri. Saya belajar dari banyak akun-akun yang mungkin saya rasa sudah expert. Nah Mbak Res belajar lah dari situ ya. Saya bukain satu-satu Instagramnya, suka saya scroll, kalau misalnya ada ilmunya saya coba resapi gitu. Saya baca di Google, saya buka YouTube, semuanya saya pelajarin. Mbak Reski bermula usaha itu kan dari IG ya. Kemudian akhirnya ada orang Surabaya membeli itu. Nah, akhirnya kemudian sampai sekarang follower IG-nya tuh jadi banyak banget gitu ya. Itu gimana sih historinya, sejarahnya tuh gimana sih? Gimana cara membuat follower itu banyak gitu? Kalau misalkan mau buat followers banyak itu pertama kita harus menampilkan profil diri. Banyak orang yang punya akun Instagram itu hanya
hanya ngelihatin tanamannya aja kayak gitu kan. Hanya ini tanamannya bagus tapi nggak tahu ini siapa sih yang punya kayak gitu kan. Kadang orang juga melihat personal Mbak gitu. Namanya personal branding. Ketika kita sudah punya personal branding, orang akan dengan sendirinya tuh dengan sukarela tuh mereka akan memfollow kita gitu. Oh gitu. Heeh. Ya caranya pertama ya dulu saya sering ini sih bersponsor di Instagram, terus juga bikin giveaway, terus suka di story itu suka ngelempar pertanyaan yang bikin audiens juga Interaktif gitu ya. dan yang paling penting adalah kita share ilmu di Instagram Mbak. Jadi Instagram tuh nggak hanya sekedar konten buat pamer, no. Jadi benar-benar kita pakai Instagram itu untuk share konten yang bermanfaat kayak gitu, karena masih banyak sekali saya mikir gini, masih banyak sekali orang yang awalnya tuh dulu kayak saya loh kayak gitu, nggak ngerti apa-apa tentang tanaman, dan ternyata memang setelah kesini-sini memang banyak yang belum ngerti banget namanya tanaman, harus ngerawatnya tuh gimana, perbanyakannya gimana. Nah di situ saya biasanya tuh memang sering nulis yang pengalaman pribadi saya, sampai orang bilang gini, Mbak Reski ini ya pinter ya kalau nulis gitu. Saya memang sukanya nulis. Itu ditulis di IG? Iya, di story gitu kan. Gitu. Kan kalau story kan dia sebentar kan? Iya, sebentar. Cuman ya kalau udah ini kan kita bisa save kayak gitu kan. Save story gitu. Nanti orang bisa lihat lagi. Iya. Oh gitu. Oke. Berarti mulai dari situ mulai banyak share konten positif lah ya gitu. Baru tuh mulai bertambah. Iya, followernya bertambah. Otomatis rezekinya juga bertambah ya. Alhamdulillah. Udah namanya Reski. Iya. Jadi bapak saya nggak sia-sia ya ngasih nama saya Reski. Nah ngomong-ngomong tentang bapak nih Mbak, menarik ini. Mbak Reski kan tadi PNS ya sebenarnya backgroundnya. Kemudian sebenarnya bisnis ini juga awalnya dari nggak sengaja tadi ya, posting kemudian ada orang yang nanya gitu kan. Memang background keluarga ada pertanian atau bisnis? Nggak ada. Sama sekali keluarga saya tuh PNS banget. Oh gitu. Iya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Bapak berarti PNS juga. Iya. Bapak PNS, ibu PNS. Ya. Makanya PNS. Akhirnya Mbak Reski juga, kamu harus jadi PNS nggak juga? Iya dulu. Dulu sempat didorong untuk ikut pendidikan pamong praja kan. Awalnya sih bukan saya yang mau kan, bapak ibu saya gitu kan. Awalnya yang mau jadi akhirnya masuk STPDN itu ya? Iya, betul. Jadi dari SMA mungkin atau dari SMP tuh udah didorong gitu. Nah, enggak juga. Iya sih dikasih pandangan, karena dulu pernah kan ya di kampung saya tuh ada yang kayak bakti kayak praja itu masuk ke Oh iya, KKN gitu ya. KKN kayak gitu loh kalau orang bilang. Kamu kayak gitu loh, Ndok gitu. Kalau saya sih dalam hati cuma ini orangnya cakep-cakep amat. Oh gitu. Setelah masuk keterima nih beneran cakep semua? Enggak juga. Enggak juga. Nyatanya enggak ada yang nyantai. Oh enggak ada. Jadi yang sama ini bukan dari STPDN ya? Bukan. Nah dulu berarti akhirnya masuk STPDN itu bermula dari didorong ya sama orang tua. Jadi awalnya juga bukan keinginan sendiri gitu bukan ya? Tapi terus akhirnya mencintai dunia PNS kah? Iya, sangat dong. Sangat ya. Dulu saya tuh awalnya justru malah di dunia kesehatan, Mbak. Saya udah kuliah mau naik semester 3 gitu. Baru apply lagi? Terus pas lagi ujian bapak suruh pulang, kamu pulang gitu, daftar IPDN ini tinggal berapa hari lagi nih. Oh ya Allah. Jadi sebenarnya udah kuliah. Udah. Bahkan lagi ujian lagi. Itu dalam hati saya, kalau saya nggak lulus IPDN ini saya ngulang sendirian ini, malu. Taruhannya di situ waktu itu. Akhirnya tes pertama kali itu ketika semester 3 malahan ya. Jadi udah kuliah di mau naik semester 3 kan lagi ujian. Apa tuh kesehatannya, Mbak? Apa? Kuliahnya di kesehatannya di Politekes Negeri Surakarta. Dulu saya di Solo berarti ya? Ya, jurusan speech therapy. Oh, fisioterapi. Speech ya, tapi speech untuk bicara ya. Iya. Terus akhirnya banting setir dong berarti ya ke IPDN dan keterima. Alhamdulillah keterima. Bapak tuh dulu cuma ngelihat pengumuman di Suara Merdeka, itu pengumumannya kecil sekali segini, Mbak. Sampai sekarang masih disimpan itu di dompet beliau. Ya Allah. Kata
Makanya buat kenang-kenangan. Masya Allah, oke. Berarti sampai sebegitunya ya Bapak Iya. pengen Mbak Reski tuh Heeh. kuliah di situ gitu Dan ya. itu pun Bapak ngelihat apa pengumuman di Suara Merdeka tuh nggak sengaja loh Mbak. Kan Bapak emang suka kan langganan Suara Merdeka kan. Mm-mm. Terus lihat ada pengumuman itu digunting lah. Ya Terus Allah. pulang kamu daftar IPDN gitu. Itu ditelepon atau dijemput? Ditelepon langsung suruh pulang hari itu juga. Oh, dan langsung daftar. Iya. Daftarnya itu di Bandung ya? Waktu itu masih di tingkat provinsi kan. Kalau saya awalnya di tingkat kabupaten di Purworejo. Oh, dari Purworejo daftar, Terus baru kemudian akhirnya berproses ya. Iya, berproses ke provinsi, baru ke Jatinangor. Akhirnya. Nah, kemudian akhirnya mendarat di Depok. Landing di Depok itu gimana ceritanya? Dari Solo ya kan, dari Purworejo. Dari awal tuh memang saya tuh gini, katanya ada orang bilang gini, kalau mau sukses merantaulah kayak gitu. Oh. Iya, ada pepatah begitu bilang Mm-mm. kan. Makanya saya tuh orangnya memang suka challenge sih. Mm-mm. Dari awal memang saya kepengen kerja di Jakarta kayak gitu Oh, kan. jadi Iya. memang pengennya suatu saat itu pengen kerja di Jakarta. Mm-mm. Nah, ketika lulus STPDN ditugaskan di Awalnya di Kemendagri, Mbak. Kemendagri, Iya. berarti di Jakarta nih ya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi Awalnya. tinggal masih di Bogor. Iya, waktu itu masih di Bogor. Setelah alhamdulillah usaha saya berkembang, Mm-mm. saya akhirnya memutuskan untuk beli rumah yang di Depok gitu. Makanya saya pindah ke Depok. Tapi di Depok ini sama sih waktu itu masih di Bogor juga sih gitu kan. Gitu. Nah, Mbak Reski ini PNS Depok. Kemudian dengan omset ratusan juta gitu ya. Gimana bagi waktunya, Mbak? Bagi waktunya Antara tuh pekerjaan dengan bisnis yang sekarang dijalanin. iya, kebetulan karena saya itu kan kerja nggak sendirian, Mbak. Jadi saya dibantu admin, dibantu sama teman-teman tim penjual tanaman Nah, gitu ada kan. berapa tuh Mbak jumlahnya semua? Semuanya tuh di rumah tuh ada 3, 4, ada 6. Sampai dihitung ya? Iya kan? Itu saking banyaknya ini Ya, aduh. Atau mungkin keluar masuk juga kali ya? Atau enggak juga? sih, kebetulan alhamdulillah mereka timnya setia itu ya. solid lah Solid gitu ya. banget, Oh, solid alhamdulillah. banget. Kan. Awal-awal dulu, kalau dulu ini sih Mbak, kita kan belum ada admin segala macam ya, semuanya dikerjakan sendiri kayak gitu. Nah, sampai akhirnya kemudian followernya banyak. Kemudian bisa kalau orang suka dengan tanaman itu sampai aku pernah lihat IG-nya Mbak Reski itu sampai orang itu sampai nangis gitu ketika dapat sebuah tanaman. Kok gimana sih bisa sampai orang seperti itu gitu? Kalau udah suka sama tanaman, Mbak, itu tuh kayak ibarat kata tuh kita tuh kayak ngelihat tanaman tuh kayak keluarga kita sendiri gitu. Oh gitu, sampai sebegitunya Iya, ya? betul. Kalau misalkan nih kita ngerawat dia dari kecil, terus dia udah tumbuh jadi gede, itu rasa kebanggaannya tuh kayak, gue bisa ngerawat dia sampai segini. gede gitu loh. Karena kan nggak gampang Mbak ngerawat tanaman, apalagi tanaman kelainan kayak monstera variegata. Itu kelainan masuknya? Itu termasuk kelainan. Karena kenapa tuh? Karena kan lebih sensitif, ya perlakuannya juga lebih kayak anak mami lah kalau bilang. Kenapa tuh? Kenapa? Atau menyiramnya ada takarannya gitu? Penyiramannya itu kan ada teknik, nggak boleh kebanyakan air, terus juga peletakannya juga nggak boleh kepanasan, harus pas semuanya. Jadi kalau kita bisa merawat tanaman monstera kayak mungkin tanaman-tanaman variegata yang lain tuh kayak aduh kebanggaan tersendiri buat kita loh. Oh gitu. Apalagi dari kecil sampai dia sampai gede. dia besar. Itu kayak rasanya tuh pengen diposting terus tiap hari. Gitu. Nah, Mbak Res, pernah aku lihat juga tuh sale gitu ya. Sale di bawah 500.000 ya. Saya bilang sale aja di bawah 500. Itu murah, Mbak. Itu murah banget. Harga termahal yang pernah Mbak Reski jual berapa? 210 juta. Masya Allah. Saya pulang aja. 210 juta. Laku itu Mbak? Laku. Ya Allah. Dia dapat tanah. Dapat rumah ya nggak sih? Dia dapat rumah tipe berapa lah ya? Itu 210 juta dan laku. Itu baru posting gitu langsung ada yang beli atau gimana Mbak? Justru saya nggak posting loh. Oh nggak posting. Karena saya udah punya kayak langganan gitu kan. Mereka udah tahu saya udah punya tanaman apa aja nih yang bisa diprospek sama mereka. Oh gitu. Iya. Jadi kayak gitu biasa transaksinya malah di luar apa yang saya posting ya. Kayak gitu. Jadi tahu-tahu orang ketika saya posting, Mbak ini berapa? Maaf udah inden. Oh ya Allah. Maaf udah sold kayak gitu. Kadang begitu. Mereka kecewa di situ.
ada lagi nggak Mbak? Mau dong gitu. Oh gitu. Oh, kalau Ya. ada lagi mau ya gitu. Itu sering banget begitu hampir tiap hari. Nah, 210 juta itu dia nawar-nawar nggak Mbak? Atau langsung bayar gitu? Enggak nawar. Nggak nawar? Merem udah. Iya, cuma saya ini sih mungkin ngasih diskon malah. Malahan. Iya. Oh, Tadinya sekian, yaudah Bun, 210 juta aja gitu. ya Allah. Nah, 210 itu belinya dulu berapa Mbak? Dulu belinya 20 juta. 20 juta. Ya Allah, untungnya banyak amat ya. Iya, tapi waktu kala dia masih belum yang terlalu hit banget, Mbak. Oh gitu. Jadi Jadi akan ada masanya lah ya si tanaman ini kemudian jadi hits gitu ya. iya, semakin Dan kita nggak tahu nih Iya, betul. kapan dia bakalan hits gitu. iya, aku juga nggak nyangka loh, Mbak, Mm-mm. harga tanamannya bisa setinggi itu. Saya nggak nyangka sekali. Pokoknya awalnya Mbak Rizky koleksi gitu Iya, aja ya. koleksi. Mm. Dan sampai sekarang dia bisa jadi booming kayak gini ya. Mungkin ini rezeki saya kali Iya, ya. luar biasa ya. Rezeki saya. Oh, saya dikasih sama Allah. Ini loh, kamu punya hobi begini. Kamu tangkap peluang seperti ini, dan akhirnya saya dari nggak sengaja saya posting, saya bikin share konten gitu, saya tulis di Instagram, akhirnya banyak orang yang follow. Mungkin mereka seneng sama tulisan saya, mereka belajar di situ. Ya udah, akhirnya sampai sekarang itu followers tuh masuk terus. Masya Allah. Iya. Mares tadi kan bermula dari IG ya. Main di Place Market juga nggak? Iya Mbak, jadi kita di IG kita nyambungnya ke Shopee dan Tokped gitu. Jadi kan kalau misalkan di Instagram itu bisa di link Place Market gitu. Iya, jadi langsung nyambung. Jadi kalau misalkan mereka mau beli mungkin media tanam terus atau yang lain-lain untuk transaksi juga, mungkin mereka kadang ada customer yang butuh tingkat kepercayaannya mungkin nggak terlalu langsung. Nah mereka belum tahu lah sebelumnya iya, ya. Kecuali mungkin, kayak aduh, tadi gitu. ya udah loyal customer ya. Itu kayak udah baru-baru percaya. pertama transaksi sama saya kayak gitu kan. Untuk lebih amannya itu kan kita di Shopee atau Tokped untuk pembayarannya kayak gitu. Jadi mereka ada garansi kayak gitu kan. Jadi posting gambar itu lebih banyak di IG mungkin gitu. Iya, Ya. posting gambar di IG terus disambungkan ke Plus Market Tokped sama Shopee gitu. Si tanaman ini sebenarnya bisa bertahan dari packing itu paling lama berapa lama? Bisa seminggu, Mbak. Seminggu. Iya, tapi dengan syarat ya kita harus bisa packingnya. Gitu kan. Kalau misalkan di saya itu kan rata-rata tuh kalau misalkan orang kebanyakan ngirim tanaman itu nggak pakai media gitu kan. Kalau saya pakai media gitu. Jadi di sana itu tinggal pajang, potnya udah bagus, gitu. tanamannya bagus, Pot dibuka. dari Mbak Rizky juga. Iya. Oh. Tanamannya di sana tinggal pajang, Oh, tinggal gitu. siram, pajang, udah selesai. Jadi orang nggak ribet lagi Nggak, pasang-pasang gitu. Nah, itulah yang keunggulan. Maksud kita Oke. tuh ketika kita jualan kita harus punya keunggulan. Betul. Keunggulan apa sih yang diunggulkan dari kita gitu. Value-nya apa gitu Value-nya ya. apa? Mungkin dari packingannya bagus, rapi kayak gitu kan. Responnya cepet gitu. Terus sellernya tanggung jawab kayak gitu, Mbak. Dan Itu salah yang satu kelebihan Mbak Rizky adalah tinggal taruh aja gitu ya. Karena udah rapi betul. semuanya. Pot Itu udah termasuk. Itulah namanya personal branding, Mbak. Iya. yang belum tentu setiap orang punya. Dan untuk pedagang itu harus punya personal branding kalau mau dagangannya tuh laris manis kayak gitu. Dagangan apa aja sih harus kita ownernya atau siapapun harus punya personal branding gitu. Gimana cara bikin personal branding yang bagus tadi? Ya itu pertama kita harus share konten yang positif, Mbak. Tadi ya. Terus kita jangan urakan kalau di medsos. Apa tuh gitu. urakan maksudnya? Urakan tuh maksudnya kayak kadang tuh ada ya orang yang kayak baper gitu di Instagram. Mereka nge-share kayak ungkapan hatinya mereka lagi. Jadi jangan bawa emosi gitu. Jangan pernah baper di medsos. Kalau misalkan itu tempat jualan kamu kayak gitu. Itu prinsip, Mbak. Karena kalau misalkan kita udah baper, orang tuh bacanya apaan sih orang nih? Baper banget ya, dikit-dikit di-share, Jadi kalau nge-share tuh harus konten yang positif. Jadi orang tuh seneng, auranya tuh positif juga. Gitu. Itu harus personal branding tuh penting banget sebenarnya. Gitu. Mares pernah nggak ngalamin pengalaman yang paling berkesan selama Mbak Res jalanin bisnis tanaman ini? Ya berkesannya banyak ketemu customer, maksudnya kita
dari tanaman ini Mbak, saya bisa kenal banyak orang gitu dari semua kalangan kayak gitu Mbak. Oh gitu. Nggak cuma lingkup teman-teman apa namanya, teman-teman sepermainan atau Iya. teman-teman sekolah gitu, tapi bisa kenal banyak mungkin pengusaha-pengusaha yang lain. Karena harga segitu itu kan berarti menengah ke atas ya. Ya alhamdulillah. Iya, berarti kan bisa ketemu link dengan pembeli yang loyal tadi ya, menengah ke atas. Itu kan berarti harga 200 juta loh. Itu kan berarti penghasilannya berapa dia gitu kan? Iya, tapi ini kok Mbak, saya nggak selalu jual yang harganya mahal-mahal. Yang saya bilang sell harga di bawah 500.000 kayak gitu kan. Ya 100.000, 200.000 kayak gitu. Tapi masih tanaman-tanaman yang dirasa masih cukup rare lah gitu. Tapi harganya lumayan, nggak yang mahal banget gitu. Jadi kadang orang kan bosen juga ya. Lihat ini kok tanaman harganya 5 juta, 10 juta, pusing. Iya, jadi kadang saya selingin juga sell di harga yang murah-murah, nggak ya selalu harga mahal gitu. Tapi juga loh Mbak, kalau misalkan harus kan kemampuan orang kan beda-beda gitu loh. Iya, Jadi saya tuh kepengen mengakses semua kalangan gitu. Nggak cuma ya menengah ke atas, tapi semuanya sih sebenarnya. Lewat Metan Cinta juga saya maksudnya bisa membaur ke semua orang gitu. Nah Mbak Res, dari tadi ya ada usaha sebelum tanaman ini kan ada rumah makan ya sebelumnya. Terus sebelumnya lagi pernah usaha apa Mbak? Ya, aku pernah usaha cincin Mbak. Oh gitu. Cincin berlian. Iya. Resco Diamond. Itu terinspirasi saat saya sama suami itu nyari cincin buat nikah kayak Oh gitu. gitu. Akhirnya jadi berujung bisnis. Iya. Ini pokoknya ujung-ujungnya apa? Hobi jadi bisnis. Iya bener. Semua Nyari bisnis saya nggak sengaja semua Mbak. Gitu. Dari hobi jadi bisnis juga gitu ya. Dari saya nyari cincin nikah buat cincin nikah, akhirnya kita ketemu satu pengrajin yang saya anggap cocok untuk diajak kerjasama. Dari situlah saya memulai bisnis cincin gitu. Siapa sih orang yang menginspirasi Mbak Reski? Kalau misalkan yang menginspirasi tentunya kan Nabi Muhammad ya, dia kan pedagang yang hebat gitu kan. Tapi kalau misalkan sosok yang selalu saya lihat ya bapak saya sih. Oh gitu. Justru bapak ya, padahal bapak PNS kan maksudnya. Ya karena bapak itu punya bisnis juga sih, mungkin jual beli tanah gitu kan. Jadi jadi selain PNS ada uletnya itu juga. loh, uletnya gitu. bapak tuh nggak ada tandingannya. Di situ sosok bapak saya sih yang ngajarin saya untuk all out untuk keluarga gitu. Oh gitu. Luar biasa. Berarti sebenarnya sosok yang paling menginspirasi itu bapak Iya, ya? bapak saya karena memang ya kita lihat sendiri kan contohnya setiap hari gitu. Dulu bapak tuh luar biasa namanya nyari uang gitu kan. Akhirnya bisa membesarkan Mbak Reski dan jadi Mbak Reski juga jadi orang yang ulet Alhamdulillah. juga. Mungkin uletnya ini ya nurun bapak kali ya. Karena ibu saya sama sekali loh nggak ada bisnis atau apa gitu ya, bener-bener ya hanya PNS aja. Untuk bisnis nggak pernah ibu, ya bapak sih gitu. Tapi pernah menyesal nggak kemudian akhirnya kuliahnya keluar ya, yang pertama itu pernah nyesal dikit gitu, ada nggak? Enggak lah, Enggak ya? Orang udah masuk IPDN kok nyesal. Justru bersyukur dong. Oh gitu, oke. Bersyukur sekali, alhamdulillah. Akhirnya kemudian jadi IPDN, bahkan sekarang sudah S2 ya, sudah Alhamdulillah, S2. iya. Dan ya itu tadi, background pendidikan itu nggak nyambung sama usaha Iya, sebenarnya. nggak nyambung. Bahkan mungkin follower saya di Instagram nggak tahu saya IPDN. Oh gitu. Iya. Mereka taunya benar-benar saya ya wirausaha murni gitu kan. Saya jarang sekali untuk ngebuka siapa saya gitu. Oh gitu. Karena saya justru di Instagram itu sebenarnya komunitasnya benar-benar orang di luar lingkungan saya. Gitu. Kebetulan mungkin ada yang follow saya ya, mungkin 1-2 lah, termasuk Mbak. Iya, saya tuh sampai ya Allah, orang sampai dikasih surprise tanaman. Iya. Itu sampai nangis. Sampai begitunya itu dia dari ini loh, dari Ghana loh dia. Ngasih surprise untuk istrinya datang. Beliau pengen ngasih kejutan itu pakai tanaman. Iya. Jadi ceritanya suaminya itu mau bikin surprise untuk istrinya suka tanaman gitu ya. Terus dia tahu kalau followernya Mbak Res gitu kali ya istrinya. Iya. Terus transaksi lah dengan Mbak Reski, terus Mbak Reski kirim. Iya, akhirnya saya
inisiatif, ya udah kita antar aja langsung gitu. Aku pengen lihat ekspresinya Iya. kalau dikasih kejutan sama suaminya gimana gitu kan. Saya sampai merinding waktu itu. Ya ampun saja Mbak sampai Reski merinding ya saya nonton. Saya nontonnya sampai ya Allah sampai speechless sebegitunya. ya. Iya, oh. Saya aja speechless loh. Oh. Ada ya suami kayak begitu gitu. Nyari di mana gitu. Itu harganya berapa Mbak yang dibeli itu? Waktu itu belum mahal banget Belum sih mahal Mbak. banget, ya? Tapi sudah lumayan mahal. Waktu itu masih 3 jutaan sekian lah. Gitu. Masih murah ya? Masih sebenarnya? termasuk murah. Iya. Sekarang saya jadi ngomong murah ya. Udah tahu rate-nya soalnya Mbak. Gara-gara 200 juta. Iya, karena udah tahu rate-nya gitu. Ya Rabbi. Padahal tadinya saya kira tanaman itu 10.000 lah ya. Ya ada juga yang 10.000. Kalau tanaman 10.000 dirapiin ini bagus juga kok. Iya makanya. Nggak harus selalu mahal buat yang penting kita suka tanaman, suka menghijaukan rumah aja udah alhamdulillah gitu kan. Daripada yang gersang sama sekali nggak ada tanamannya gitu kan. Memang tanaman itu menyegarkan ya intinya. Apalagi tanaman nangka tadi itu menyegarkan dompet. Selain menyegarkan mata, dompet juga. Mungkin Mbak Fitri tertarik buat bisnis tanaman. Tapi harus bisnis tanaman juga mentalnya harus kuat Mbak. Kenapa tuh Mbak? Ya kalau misalkan nih tanamannya mati gitu kan, kita berharap misalkan udah kita mahal harganya berani gitu ngambil ya. 10 juta gitu kan. Berani ngambil 10 juta, terus habis itu berharap dia akan jadi indukan, dia akan gede, nanti kita akan perbanyak gitu. Ternyata mati di tengah jalan mati. Ya udah. Wassalam. Karena saya pernah Mbak. Pernah ya? Ya beli janda bolong tau nggak? Oh iya. Janda bolong 15 juta tuh 1 daun. 1 daun. Janda bolong tuh dulu murah banget kok bisa jadi mahal gitu Itu sih, yang Mbak? hijau Mbak, yang hijau yang murah. Sekarang juga masih murah. Oh beda ya. Beda. Jadi yang mahal itu janda bolong Yang yang varigata. putih Yang Jepang, orang bilang Jepang gitu. Itu dari Jepang lah. Nah, di situ aku beli 15 juta mati. Habis itu ya udah, gimana lagi? Kalau misalkan kita berani bisnis tanaman mahal, kita harus siap juga resikonya. Iya. Harus mengikhlaskan ketika memang yang kita rawat itu enggak mati. Tapi kalau kita berhasil nih perbanyak, ya udah panen. Kalau orang Sawangan bilang kuah. Kuahnya di situ ya. Iya, kuahnya di situ. Sup. Saya jadi saksi lah ya ketika Mbak Reski bermula dari halaman aja gitu ya. Dari cuma sekedar berapa meter gitu ya. Itu 3 kali 3 meter. 3 kali 3 meter. Halaman depan rumah aja pokoknya iya, ya. Itu pun raknya ditumpuk-tumpuk kan. Jadi, terus akhirnya dibuatin sama suami. Luar biasa kayaknya suami itu support banget ya. Support sekali. Tadinya raknya cuma kayu bambu ya. Iya. Bambu. Sampai dibikinin ya. Terus aku kepengen punya yang kayak pakai bajaringan kayak gitu kan. Iya. Akhirnya dibikinin lah karena aku nggak mampu buat beli. Pada waktu itu ya, pada waktu itu. Buat beli rak yang bagus itu kan lumayan juga ya Mbak ya. Kalau sekarang enggak lah ya. Udah mau berapa ya bayar? Bayar aja gitu. Iya makanya akhirnya suami bikin sendiri. Alhamdulillah saya punya suami yang support dan dia kreatif gitu loh. Mau bikin apa dia bikin sendiri, mau pengen rak bikin sendiri kayak gitu. Jadi kosnya tuh nggak banyak. Nggak banyak ya. Maksudnya karena nggak punya duit. Itu dulu ya. Bikin apa-apa bikin sendiri gitu kan. Jadi mewah nggak perlu mahal. Terus sampai akhirnya sekarang berhasil beli tanah yang lebih luas gitu ya, rumah yang lebih luas. Kemudian kayak punya greenhouse gitu kali ya di rumah ya. Bangun greenhouse gitu. Kemudian memperkerjakan tetangga-tetangga nggak Mbak? Iya, alhamdulillah Mbak. Saya memperkerjakan tetangga-tetangga saya yang ada yang bahkan nggak lulus SD, hanya lulus SMP gitu. Ya alhamdulillah Mbak, berkah dari situ. Saya mikir gini, rezeki mereka, saya nggak takut untuk merekrut mereka karena saya mikir rezeki mereka dititipkan mungkin lewat saya kayak gitu. Semakin kita niatnya baik, insya Allah rezeki akan ada aja iya. Gitu ya. Alhamdulillah saya nggak pernah namanya kesulitan untuk bayar karyawan saya. Dan setiap minggu bahkan mereka dapat bonus. Oh gitu. Iya. Dan sehari itu mereka pasti sibuk aja tuh ya, sibuk terus bang. Ya kita ada yang lain kan selain tanaman juga kita kan produksi media tanam yang hits banget betul. Saya juga penasaran
penasaran itu. Apa namanya, metan cinta ya? Metan cinta. Nah, kok dinamain metan cinta itu gimana tuh? On the spot, dan saya nggak tahu loh Mbak. Spontan aja gitu? Spontan. Oh. Saya nggak tahu apa ya namanya, metan cinta aja deh, karena aku cinta banget sama tanaman Oh, gitu. gitu. Udah gitu doang. Mm. Simple sih sebenarnya. Itu singkatan sebenarnya. Enggak Enggak singkatan. Iya, Namanya karena metan cinta metan aja. cinta, media tanam cinta. Oh, gitu. media tanam cinta. Cinta ya, Kayak karena- gimana, Mbak? Bawa nggak? Nah, ada dong. Ini salah satu apa namanya, yang kita produksi di Oke. apa namanya di rumah nih, namanya media tanam cinta. Mm-mm. Jadi ini tuh Dari apa aja nih, Mbak? ya ini dari sekam fermentasi, terus juga ada perlite, andam, dan bahan-bahan yang lain lah Ini pokoknya. dari hasil Mbak Reski pengalaman Iya, sendiri benar, kemarin. dari uji coba pengalaman Oke. saya gagal. Mm-mm. Terus kok kayak ini ada yang kurang nih, akhirnya dapatlah Nemuin lah posisi formula ini. ini Ini gitu sebenarnya ya. suami saya yang apa namanya, yang eksperimen kan, karena dia yang terus nyobain gitu kan. Oke. Jadi akhirnya ketemulah formula ini. Jadi kalau si varietas itu tadi ya, variegata itu Mm-mm. dan jenis-jenis langka terutama ya, itu Aman banget pakai aman. ini. Paling Iya, aman ini. kan awalnya kita memang bikin media ini tuh buat untuk monstera, Mbak. Jadi Oh, khusus monstera. gimana ya, ini biar monsteranya tuh bagus, Mm-mm. cepet numbuh. Akhirnya ya itulah jadinya media tanam cinta ini. Dari pengalaman berapa Dan kita kali. cobain ke tanaman-tanaman yang lain, ternyata cocok juga Oh, semuanya. gitu. Mau calathea, terus caladium, pokoknya hampir semua tanaman itu bisa pakai metan cinta. Makanya itu ini disenangi banget sama plants lover di Indonesia kayak Oh, gitu. gitu. Alhamdulillah. Nah, Mbak Res, yang tadi kan udah berapa sih tanaman yang termahal ya? Termurah juga ada ya. Mau nanya omset nggak? Sebenarnya aku mau nanya itu. Mau nanya omset. Ya. Omset dari Januari ini ya. Dari Januari 2021 sampai per Agustus kemarin kita tutup closing Agustus itu omsetnya udah 1 miliar 100 Masya Allah. sekian. Luar biasa. Ya, alhamdulillah, Mbak. Nah, udah sebanyak itu tuh, Mbak. Terus gaji PNS-nya buat apa? Saya Kan gaji PNS nggak seberapanya itu ya. saya jujur nggak pernah nggak pernah tengok. Jangan nggak pernah diambil. Yang lain mah pada nungguin gitu tanggal 1. Ya alhamdulillah, Mbak, ya buat tabungan anak aja. Oh gitu. Jadi benar-benar buat saving. Ya, kalau kata orang jadilah PNS yang keren gitu. Apa tuh? Ya, PNS keren itu kita bisa kaya bukan karena korupsi, Hmm. tapi kita punya bisnis. Luar biasa. Jadi kita kerja itu nothing tulus kayak gitu. Tapi bisnisnya juga harus profesional. Ya, harus juga profesional. Ya, tadi ya. Makanya saya rekrut. Nggak meninggalkan Iya pekerjaan dengan kita merekrut karyawan yang dia bisa dipercaya gitu Jangan ya. takut untuk merekrut karyawan. Selama kita niatnya baik, insya Allah karyawan yang kerja sama kita juga mereka baik. Gitu. Oke. Pasti ada Allah pasti tunjukkan ya. Kalau misalkan karyawan kita nggak baik, pasti Allah tunjukkan. Karena saya juga ada pengalaman seperti itu gitu kan. Allah tunjukkan dengan mata kepala saya sendiri gitu. Punya karyawan nggak baik gitu. Makanya Pernah ya? pernah. Ya Itu yang alhamdulillah. tanaman ini atau yang bisnis Yang makanan ya waktu itu yang di baru kemarin sih. Yang satu tim lah ibarat kata. Oh kayak gitu. Nah itu dampaknya apa kalau misalnya ngurus tadi ya tempat makan kan ketahuan ya mungkin uangnya yang diambil lah. Kalau ini kira-kira Dampaknya ya emosional, jadi nggak stabil. Karena iyalah pasti bikin kita nggak mood terus. oke. Iya ya alhamdulillah. Maksudnya Allah masih lindungin kita ya. dia gitu. nggak amanah dari segi keuangan juga. Ya dari segi keuangan gitu. juga. Jadi dia ngelola uangnya ya. Kalau dia beli apa dia nggak jujur beli apa, habisnya berapa. Oh gitu. Misalnya ada yang beli gitu ya. Kita kasih kepercayaan beliau gitu, tapi akhirnya dia nggak bisa megang kepercayaan gitu sih. Karena iya sih ini mainannya soalnya bisnis. Iya, masalah uang itu Besar ya. Masalah uang itu sensitif sih. Gitu. Tapi alhamdulillah kalau saya sih selalu sama karyawan tuh bener-bener percaya itu 100% ya. Nggak pernah 90%, 80% tuh nggak pernah.
Tapi alhamdulillahnya waktu itu langsung ketahuan ya ini nggak amanah gitu ketahuan. ya. Kan kita ada CCTV itu tersebar di Oh mana-mana. gitu. Iya, di rumah tuh isinya CCTV semua. Pojok-pojok Kan CCTV. pernah nggak ada orang yang pura-pura jadi pelanggan, misalnya gitu pilih-pilih terus ngambil gitu ada nggak? Alhamdulillah sih belum Nggak pernah ya. sampai saat ini. Janganlah ya. Cuma kita Soalnya itu antisipasinya pasti ya. tanaman-tanaman mahal ya yang ada di situ. Antisipasinya memang kita double pintu juga kayak gitu. Karena kan kalau lagi ngetren tanaman tuh kadang sampai ada pencurian tanaman Iya, gitu-gitu ya. itu juga makanya kemarin juga kan ada dengar teman kecurian itu sampai beratusan juta, Iya. sampai miliaran Ya malah ya. Makanya kita udah antisipasi lah gitu. Dari tingkat keamanan greenhouse-nya kayak gitu. Terus Jadi udah didesain lah gimana udah caranya didesain, supaya aman lah ya gitu. dari CCTV segala macem gitu. Penjualan terjauh Mbak Res pernah Ke Papua. kemana? Papua, iya. Kalau keluar negeri udah pernah belum? Pernah ke Thailand dulu. Thailand. Cuma Itu kita juga- lebih fokusnya ke ini sih, masih ke Indonesia sih. Karena kenapa tuh? Untuk ngurusnya ke luar negeri kan ya lumayan lah untuk effortnya. Dia perlu kan. Oh, izin-izinnya ya, gitu. izin-izinnya kan butuh proses gitu. Ya. Tapi banyak juga teman-teman saya yang eksportir tuh jadi sukses juga banyak. Ada keahlian masing-masing Iya. gitu. Jadi Mbak Res Enggak kayaknya semuanya fokus juga. ke Iya. Indonesia aja dulu gitu. Sementara seperti itu. Ya. Gitu sama ya produksi media tanam, terus ada Selain turus, media tanam, ada turus. apa tuh turus? Ini namanya turus tuh untuk penyangga tanaman. Ini kan Oh, kecil-kecil kayak buat, gini. Saya melihat peluangnya itu ketika saya ngerasa kalau misalkan tanaman kecil kok susah ya penyangganya kok kegedean. Gitu. Kalau kayak gini kan dia kegedean Kebesaran, ya. Kalau pakai di pot kecil gitu kok kayaknya nggak cantik nggak gitu, nggak matching gitu. Terus akhirnya tercetuslah media ini turus yang kecil-kecil kayak gini ya. Dan ini peminatnya masya Allah. Iya. Oh, ini berapa Mbak? Ini segini 20.000 Mbak. 20.000. Ini dibikin sama masyarakat sekitar. Ya, kita pemberdayaan tetangga gitu. Terus ini juga semuanya juga kita kasih pelatihan dulu awalnya. Bahan-bahan semua dari kita. Terus kalau mereka udah ngerasa bisa gitu, kita bawain bahan-bahan. Nanti ditimbang sama admin segala macem, bahan-bahan yang dibawa apa gitu. Nanti setiap seminggu 2 kali mereka setoran hasilnya ini gitu. Terus ngambilnya itu nanti uangnya hasilnya 1 minggu sekali. Lumayan loh Mbak. Lumayan banget. Jadi dia dapat berapa tuh kira-kira? Seminggu tuh mereka bisa dapat 350 lebih. Lumayan ya, bisa ngebantu. Lumayan sekali ya. Yang tadinya mungkin mereka hanya nggak punya kerjaan, diam aja di rumah, jadi punya kegiatan. Kayak tetangga-tetangga juga yang di Depok juga mereka bawa kayak gini, ntar setoran juga lumayan alhamdulillah. Senangnya tuh ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul sekali. Kita nggak cuma memperkaya diri tapi bisa bermanfaat untuk lingkungan gitu. Mbak Res, apa sih pesan Mbak Res buat sesama pelaku bisnis tanaman ya? Yang mungkin dia kayak Mbak Res ke awal lah dulu gitu ya. Belum tahu gimana sih cara jualnya. Ada pesan khusus nggak? Pertama gini, jangan pernah harus mau belajar gitu. Mau belajar terus juga kosongkan gelas kalau mau jadi pintar gitu sih. Terus kalau untuk mungkin teman-teman saya gitu ya, yang saat ini mungkin mau bisnis apa gitu. Bisnis apa aja sih boleh ya maksudnya. Cuman gini, berbisnislah sebelum kamu butuh bisnis. Maksudnya? Jadi kalau misalkan sekarang kepepet gitu jangan bisnis ketika kamu butuh gitu kan. Itu berat Mbak. Kayak saya awalnya kan saya pengen punya bisnis saat saya butuh gitu kan. Nggak punya duit gitu. Jadi modal juga ngerasain berat. Tapi kalau kita berbisnis sebelum kita butuh bisnis, itu akan terasa ringan kayak gitu. Mungkin dari sisi modal kayak gitu kan. Jadilah PNS yang keren kalau untuk PNS. Punya bisnis punya bisnis terus juga kaya tapi tanpa korupsi. Itu dari bisnis namanya. Iya, alhamdulillah. Moga-moga bisa menginspirasi lah. Amin. Pasti Mbak, pasti. Amin. Mbak Res,
Ada nggak ide Mbak Reski untuk Kota Depok? Iya, idenya tuh sebenarnya saya tuh kepengen ya, angan-angan saya tuh pengen punya pabrik tuh gede gitu kan. Pengen bisa apa namanya, ngerekrut banyak tenaga kerja gitu, ngurangin pengangguran, itu sih yang Mhm. masih jadi cita-cita saya di pikiran saya gitu. Pabriknya pabrik apa, Mbak? Pabrik pupuk. Oke. Ya, saya concern untuk bikin pabrik apa, media, pokoknya Hmm. segala hal tentang alat pertanian sih, Mbak. Dan Itu masih kebetulan memang cita-cita itu. Depok ini kan, salah satu produk unggulan sebenarnya tanaman hias Iya, ya? betul, di Iya. Sawangan sana kan. Di sana banyak petani tanaman hias Iya, gitu kan, betul. ya mudah-mudahan Mhm. mimpi Mbak Reski bisa Amin jadi amin. kenyataan. Amin 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 amin. Sukses terus Mbak Res, terima kasih sudah hadir bersama Ide Podcast, sudah bersedia berbagi gitu ya, dan menginspirasi Sobat Ide sekalian. Terima kasih Mbak Fitri udah ngundang saya di Ide Podcast. Saya senang sekali bisa datang di sini, bisa berbagi pengalaman, semoga bisa menginspirasi sahabat Ide Amin. Podcast di luar sana. Makin sukses ya Mbak Res ya. Ya, sama-sama Mbak. Sobat Ide, itu tadi bincang kita dengan Mbak Reski yang banyak sekali tentu saja menginspirasi ya dari hasil pembicaraan kita kali ini. Bayangkan dari bermula hanya dari 450.000 yang dijual, kemudian akhirnya menjadi omsetnya bisa ratusan juta rupiah. Itu tadi Ide Podcast. Sampai ketemu di Ide Podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?